Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, di sini kita akan membahas materi tentang basic configuration. Oke, di sini kita masuk ke Chrome, lalu kita masuk ke Pinet Lab. Di sini saya mempunyai lab yang kosong dan belum saya isi. Oke, di sini kita masuk. Di sini kita akan membuat lab mikrotik. Kita tekan kanan, lalu tambahkan node. Di sini kita klik lab mikrotik router OS. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada Camo Options, kita hapus saja. Kita hapus, setelah itu scroll lagi dan save. Di sini kita akan membuat lab mikrotik seperti yang ada pada gambar ini. Bisa kalian lihat. Oke, kita masuk lagi ke Pinet Lab-nya. Kita tekan kanan, kita klik yang network. Setelah itu kita ganti name-nya menjadi ISP atau ISP dan tipenya kita ganti menjadi manajemen cloud. Setelah itu kita save dan di sini kita bisa sesuaikan. Kita sambungkan. Sudah kita save. Oke, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Untuk hostname router identity hostname digunakan sebagai pengenalan atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun client. Dan untuk IP address, belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun client. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. Contoh IP address seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ataupun kalian bisa lihat di sini. Di sini kalian nanti bisa melihat IP address kalian masing-masing. Dan di sini ini ada IP address saya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Di sini ada contoh IP address client. Bisa kalian baca atau melihat di sini. Setelah itu di sini ada trick about client. Double tap untuk melihat ketersediaan command. Tanda tanya untuk menampilkan bantuan command disertai keterangan. Untuk navigasi command bisa menggunakan kursor pada keyboard. Dan di sini ada IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Di sini ada IP Service Lab. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Dan di sini selanjutnya di sini ada router OS login management. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan root dan user. Dan selanjutnya untuk router OS login. Untuk router OS login manajemen user, by default mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Dan untuk router OS login management group digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat tiga grup di mikrotik. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang diinginkan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.